Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan kepada kita semua nafas hidup. Kita boleh dibangunkan pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah cerah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kepada kami hari yang baru. Tuhan mengaruniakan kami nafas hidup untuk kami lagi boleh beraktivitas. Sebelum kami melanjutkan aktivitas tugas pekerjaan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita menjadi orang percaya. Bersyukur kita menjadi Kristen. Menjadi Kristen bukan kemauan kita sendiri, tetapi menjadi Kristen adalah panggilan Allah. Bacaan kita tadi menyatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Bukan karena kita hidup kudus sejak lahir, tidak. Tetapi saudara-saudara, saya dan saudara dipilih dan dikuduskan oleh darah Kristus. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya sudah disucikan oleh darah Kristus, sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dia sudah menebus dosa kita di kayu salib sehingga kita kudus, ya. Sehingga kita layak menerima jaminan keselamatan, hidup kekal karena penebusan Kristus. Dan yang istimewa bagi saya dan saudara adalah kita adalah orang-orang pilihan. Kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah milik Allah. Dan yang teristimewa saudara-saudara, hak istimewa sebagai orang percaya bukan karena keinginan kita, tetapi karena kehendak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa sebab semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Saudara dan saya bersyukur karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
hak istimewa bagi orang yang percaya, hak istimewa bagi Kristen. Karena kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, bukan karena kemauan kita. Bukan karena orang bilang, kegeeran orang Kristen menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, bukan. Tapi karena kita percaya kepada Kristus. Karena kita percaya, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sudah disatukan di dalam Kristus. Karena Kristus itu anak Allah, maka kita juga diangkat sebagai anak Allah karena kita bersatu dengan Kristus. Bersyukur saudara. Jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang pilihan, tentu kita punya hak istimewa. Sekalipun dunia penuh dengan persoalan, sekalipun dunia penuh dengan masalah, tetapi sebagai orang pilihan yang dikuduskan, yang dikasihinya, Tuhan selalu menyertai kita sesuai dengan janji firman-Nya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia berjanji kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara-saudara bersyukur karena janji penyertaan Tuhan bagi kita bukan hanya saat kita mengenal Yesus atau bukan hanya sampai saat ini, tetapi aku menyertai kamu senantiasa, berarti tidak ada batas waktu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namanya Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan di dunia, tetapi firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dalam kesulitan apapun, dalam penderitaan apapun, Tuhan akan menyertai kita. Karena Dia setia pada janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hak istimewa sebagai orang yang percaya, Tuhan menyertai kita. Kalau di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi menjadi Kristen, kita bersyukur karena kita adalah umat pilihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun ini GKPO Halim memasuki tahun pemilihan majelis baru untuk periode 2023-2027. Sebagai orang pilihan, kita dipanggil Tuhan juga untuk bersaksi tentang kasih-Nya yang besar bagi dunia. Sesuai dengan bacaan kita tadi, kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, mujizat atau perbuatan ajaib yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Tuhan sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Itulah gereja, persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan dari gelap masuk pada terang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia, untuk memberitakan keselamatan bagi dunia oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dosa dunia, menebus dosa saudara dan saya. Biarlah kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan bersyukur dan mentaati akan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyapa kami di pagi hari ini lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas
firman-Mu yang sudah menyapa kami, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami sehingga kami berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.